Bayangin, besok pagi kamu bangun, ambil HP, tapi WhatsApp nggak bisa dibuka. TikTok nggak loading, Google nggak bisa mencari apapun. Bahkan saldo rekeningmu nggak bisa dicek. Dan yang lebih mengerikan, ternyata bukan cuma HP kamu. Internet di seluruh dunia benar-benar mati selama 24 jam. Apa yang bakal terjadi? Awalnya mungkin kita menganggap ini cuma gangguan biasa. Kamu mungkin masih bisa sarapan, ngobrol dengan keluarga, atau pergi bekerja. Tapi beberapa menit kemudian, kita mulai sadar. Ternyata hampir semua aktivitas modern diam-diam bergantung pada internet. Hal pertama yang bakal terasa adalah komunikasi. Pesan WhatsApp berhenti terkirim, email nggak masuk, video call terputus, media sosial mendadak sunyi. Dan kalau kamu terbiasa mendapatkan informasi hanya dari internet, tiba-tiba kamu seperti kehilangan jendela untuk melihat dunia. Tapi masalahnya bukan cuma komunikasi. Bayangkan kamu sedang berada di kasir supermarket. Kamu sudah mengambil semua belanjaan, lalu mencoba membayar menggunakan metode pembayaran digital, tapi sistemnya tidak merespons. Beberapa transaksi mungkin masih bisa dilakukan secara offline atau menggunakan uang tunai. Tapi ketika gangguan terjadi secara bersamaan di banyak tempat, antrean akan mulai terbentuk. Orang-orang mulai mencari ATM, membawa uang tunai, dan bertanya-tanya, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Kemudian kita masuk ke bagian yang jauh lebih serius, perusahaan dan bisnis. Banyak perusahaan menggunakan internet untuk mengakses server, mengirim data, menerima pesanan, mengatur logistik, sampai berkomunikasi dengan cabang mereka. Kalau internet mati selama 1 jam, sebagian perusahaan mungkin masih bisa menggunakan sistem lokal. Tapi kalau terus berlanjut selama berjam-jam, pekerjaan mulai tertunda. Pesanan tidak masuk, sistem komunikasi terganggu, pengiriman bisa ikut kacau. Sekarang bayangkan sektor yang jauh lebih besar, perbankan. Jangan langsung membayangkan semua uang tiba-tiba hilang. Tidak seperti itu. Data keuangan biasanya memiliki sistem dan cadangan. Tapi akses ke layanan perbankan bisa terganggu karena sistem yang saling terhubung membutuhkan jaringan untuk berkomunikasi. Artinya, saldo kamu belum tentu hilang, tapi kamu mungkin kesulitan mengaksesnya. Transfer bisa tertunda, pembayaran digital terganggu. Dan dalam situasi seperti ini, satu hal yang tiba-tiba menjadi sangat berharga adalah sesuatu yang selama ini sering kita abaikan. Uang tunai. Sekarang kita pindah ke transportasi. Aplikasi navigasi online tidak bisa digunakan seperti biasanya. Layanan transportasi berbasis aplikasi terganggu. Sistem pemesanan dan informasi perjalanan juga bisa mengalami masalah. Tapi jangan salah paham. Internet mati bukan berarti semua pesawat langsung jatuh atau semua kendaraan berhenti. Infrastruktur penting memiliki sistem komunikasi dan prosedur cadangan. Justru karena itulah kita mungkin tidak langsung melihat kekacauan besar. Namun semakin lama internet mati, semakin besar tekanan terhadap sistem cadangan tersebut. Dan disinilah efek domino mulai terasa. Orang mulai panik. Informasi resmi sulit diakses. Rumor menyebar dari mulut ke mulut. Satu orang mengatakan internet akan mati selama seminggu. Orang lain bilang ada serangan besar. Padahal belum tentu semua informasi itu benar. Dan mungkin inilah bagian paling menariknya. Setelah 12-24 jam tanpa internet, banyak orang justru mulai melakukan sesuatu yang sudah jarang dilakukan. Mereka mulai berbicara langsung dengan orang lain. Kita mungkin akan sadar bahwa internet bukan cuma tempat untuk scrolling. Internet sudah menjadi bagian dari cara kita bekerja, berbelanja, berkomunikasi, bahkan menjalani hidup. Kalau kamu harus hidup tanpa internet selama 24 jam, apa hal pertama yang paling kamu takutkan? Tulis di komentar, dan follow untuk cerita menarik berikutnya.